Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan jurnalis yang sudah bersedia menghadiri press konferensi kita untuk FIM. Terima kasih juga walaupun masih belum komplit ya, ada beberapa koordinator yang belum hadir dalam perjalanan sebenarnya. Namun kita sudah terlalu lama juga untuk menunggu kawan-kawan kita. Yang pertama, dalam press conference ini saya mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada pihak kepolisian negara Republik Indonesia karena sudah bertindak cepat walaupun masih belum maksimal sebenarnya, karena ada beberapa tuntutan yang masih belum diusut tuntas oleh pihak Polri di negeri kita ini. Adapun dalam hal kasus-kasus yang kemudian hari ini sudah diusut dengan cepat, ya kita mengapresiasi sangat luar biasa sekali untuk pihak kepolisian. Yang kedua, dalam hal ini FIM menyatakan untuk soal aksi yang berjilid-jilid, FIM juga akan melakukan, akan tetapi tidak dalam waktu dekat ini. Itu yang kedua. Karena FIM punya basis yang jelas, punya masa yang jelas, dan punya masa yang cerdas. Jadi tidak akan tergiring oleh isu apapun. Karena kita hanya mengangkat satu isu, ngomongin tindakan yang melanggar pidana. Itu saja. Terima kasih. Kali tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan wartawan. Mungkin seperti yang disampaikan oleh kawan Muklisin, kebetulan FIM ini ada beberapa koordinator dan rata-rata dari wilayah barat. Oleh saya wilayah tengah, nggak masuk barat. Ada beberapa isu yang dari awal kita dorong itu kita tetap konsisten ngomongin isu terkait pencemaran agama atau penistaan agama, kemudian terkait pelaporan seorang perempuan dari Kandang Haur tentang pemerkosaan, kemudian terkait penguasaan tanah yang tidak legal, kemudian juga terkait Dersus, dermaga khusus dan jalan, kemudian juga terkait manfaat dari Al Zaitun sendiri terhadap masyarakat sekitar. Hari ini kita menegaskan bahwa yang pertama, aksi demonstrasi itu adalah hak semua rakyat. Ketika besok ada aksi demonstrasi atau aksi demo, ya monggo. Dan kita juga secara pribadi juga secara organis tidak melarang kawan-kawan untuk berdemo. Tapi dengan catatan ya jangan kemudian isunya menjadi kabur. Isu yang pertama itu sudah ditegaskan, isu itu kemudian ditegaskan oleh Menteri Polhukam Pak Mahfud MD bahwa akan melakukan 3 tindakan. Yang pertama adalah tindakan hukum. Tindakan hukum sudah berjalan dengan dipanggilnya pendiri Al Zaitun itu, kemudian ditingkatkan statusnya, kita tinggal tunggu, berani tidak menahan. Karena ini kalau tidak ditahan akan berpotensi menghilangkan barang bukti atau juga mengulangi perbuatannya, dan atau juga bisa jadi ini akan menyebabkan keresahan di masyarakat. Kenapa ini terjadi kemudian dari tempat lain, dari kabupaten lain, dari provinsi lain pada datang? Ya mungkin juga mereka menganggap bahwa ini kejadian kemanusiaan yang kemudian banyak merugikan, dampaknya masif, sistematik, dan terstruktur. Artinya ya memang polisi juga harus melakukan pekerjaan yang ekstra, baik itu kasus yang sedang diperiksa maupun kasus yang kita gambarkan tadi. Dan kita juga akan membuka fakta baru yang kita himpun, kita data, kita ambil dari lapangan. Dan 5 isu itu memang bukan tanpa data, kita sudah pegang sertifikatnya, daftar nama-nama tanah-tanah yang bersertifikat itu dikuasai, proses penjualannya dan sebagainya. Nah ini ada informasi terbaru terkait dengan galangan kapal. Jadi di galangan kapal itu sudah diperkirakan kapal yang 480 GT itu gross ton. Kalau muatannya itu bisa nyampe 500 ton. Kapal ini rencananya akan dibuat 12 di tahun ini. Kapal pertama yang sudah jadi itu Gunung Suwidi
menangkap ikan panjang 33 meter ukuran 600 GT. Gunung Pulau Sari yang kedua penangkap ikan panjang 40 meter, lebar 10,9 meter dan tinggi 8 meter. Kemudian yang ketiga kapal Kalinyamat pengangkut penumpang, ini sudah membuat kapal pengangkut penumpang. Kemudian yang keempat Konirah Mundini Bakri panjang 158, tinggi 50 meter dan lebar 20 meter, memiliki tiga tingkat kapalnya itu. Yang kelima KM05 akan diberi nama seorang tokoh dari Gresik, Jawa Timur. Dia menggunakan kayu ulin. Kayu ulin itu adalah kayu yang dari Kalimantan yang dilindungi. Artinya ini harganya mahal sekali nih. Selain itu juga pakai kayu meranti, kayu rimba yang diambil dari Kaltim. Artinya ini sangat berbahaya menurut saya. Nah, terus juga selain dari Dersus itu dia membuat jalan. Jalannya sudah kita ukur 32 km dengan lebarnya 25 sampai 50 pembebasan lahannya 50 meter. Artinya ini kan luar biasa. Ini kalau kemudian bisa jalan, ini menjadi semacam membuat negara dalam negara. Ini juga harus diperiksa pembebasannya bagaimana, uangnya dari mana. Konon katanya menurut Pak Mahfud, Panji Gumilang sendiri mempunyai 256 rekening. Pengusaha juga kayaknya tidak punya. Itu juga patut diduga di rekening itu juga bukan namanya atau KTP-nya dirubah dan sebagainya. Nah terus yang terakhir tuntutan kita itu terkait dengan bermanfaat tadi. Kalau memang negara mau menguasai Al Zaitun silakan. Ya. Kita tidak punya kepentingan. Yang penting tadi Al Zaitun itu nanti siswanya orang Indramayu, Gantar, Kroya dan sekitarnya. Silakan dikasih slot. Kemudian tenaga kerjanya juga harus Indramayu. Orang Indramayu juga dilibatkan 50-60%. Kemudian dulu itu saya pernah ingat Al Zaitun itu pernah jadi destinasi wisata religi. Itu kalau kemudian dijual itu istilahnya jadi masjid terbesar di Asia Tenggara, itu berapa kita income-nya masuk. Kemudian silakan pedagang masuk situ, dari orang Indramayu juga berapa kemudian nilai tukar petani masyarakatnya akan meningkat kalau misalkan itu diperbolehkan masuk situ. Artinya kita kemudian tetap mengawal isu-isu yang substantif. Jangan kemudian melawan tindak pidana atau kejahatan kemanusiaan dengan tindak pidana seperti ada bahasa meratakan Al Zaitun. Kemudian jangan ada bahasa mau merusak rumah pribadinya Panji Gumilang, itu tidak boleh dilakukan. Kalau mau aksi silakan aksi, tapi ya harus tertib. Kalau ini berpotensi ricu ya juga jangan dipaksakan kalau menurut saya kan ya. Karena memang ada etikat baik dari polisi sudah ada, nih tinggal kita kawal terus dengan mengawal isu substantif tadi yang 5 tadi. Mungkin sementara dari saya cuma itu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sedikit pertanyaan. Itu kapal-kapal yang lagi diproduksi itu apa udah jadi atau udah? Yang jadi itu 5. Oh, udah jadi 5. Yang 5 jadi kapal. itu semuanya 6. Yang jadi 6, target tahun ini 12. Udah ada income yang masuk belum? Maksudnya udah menghasilkan ikan atau udah menghasilkan gimana tuh kapal yang udah? Setahu kita itu kapal sudah jadi ada 6. Ada 6 dan itu kalau beroperasi dan tidaknya kan sekarang lagi ditutup nih. Nah kemarin juga saya juga ngomong ke Kasat Pol PP itu masih beroperasi di dalam, ada pekerjaan dan ternyata kemarin dipoto ditutup lagi. Artinya apa? Ya jangan kalah negara sama orang ini. Ini ditutup dibuka lagi, dan ada pembangkangan. Maksud saya itu ditindak sekali-kali gitu kan. Orang yang masih bekerja di situ sudah jelas ditutup, masih dibuka lagi gitu. Izin Ketua, ini terkait masalah aksi demo. Aksi demo besok kan terlaksana oleh Aliansi Santri. Asri. Kemarin ada informasi juga terkait CS akan melaksanakan aksi. Nah, informasi sekarang tidak jadi. Dengan alasan apa Anda tidak jadi untuk demo ini? Saya tidak pernah mengatakan FIM ini tidak aksi demo. Yang namanya mengeluarkan pendapat di muka umum itu substansinya harus nyampe. Kita ingin menjaga substansi ini agar nyampe 5 isu tadi. Saya kemudian juga kawan-kawan FIM yang dibawa, bagaimana kalau mengikut aksi? Saya kan nggak bisa melarang. Kalau mereka misalkan ikut aksi, ya hak mereka sebagai warga negara gitu kan. Tapi kita tetap mengusung mendorong 5 substansi isu tadi tetap disampaikan gitu kan. Ya, dan informasi ikut tidak? Kalau koordinator FIM-nya sendiri tidak akan ikut.
Kemarin juga aksi kedua juga kita nggak ikut, saya nggak ikut ya. secara lembaga, secara organisasi kita tidak akan datang, tidak akan ikut hadir, akan tetapi secara personal kita masih punya hak konstitusi. Jadi saya pun tidak bisa melarang warga-warga yang ada di sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun yang tergabung dalam FIM, itu tidak kita bisa larang. Kenapa? Karena mereka juga punya hak konstitusi untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Itu kira-kira. Informasi yang terakhir, kayak CS ini dipanggil oleh Bupati dengan Kapolres. Apakah ada tekanan atau informasi atau himbauan atau gimana ini? Saya itu adalah saya aksi ini. dipanggil bupati di mana nggak ada foto saya itu. Oh ya, di Kapolres ya? Itu forum soda. Jadi saya Apakah ada jelasin nih, indikasi kronologisnya, masalah gini. aksi ini? Aksi pertama itu FEM, aksi kedua itu forum soda, aksi ketiga sekarang aliansi santri. Bagaimana aksi ini dilakukan? Ya tidak harus kita yang demo kan. Artinya aksi kedua pun soda, aksi ketiga pun aliansi santri. Aksi itu bagaimana, aksi demo itu bagaimana framingnya sama. Ingin mengungkap kejadian kemanusiaan dan kejadian pidana. Siapapun koordinatornya, yang paling sepakat dengan isu itu, ya clear-clear saja menurut saya gitu.